Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan bahagia. Bagaimana hari ini puasanya? Semoga tetap semangat ya sampai nanti sore. Hari ini Umi Rani akan menceritakan kisah pemilik kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seorang yang sombong dengan menimpahkan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Dengar ya, pada suatu masa ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik kebun atau si kaya. Dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang sangat luas. Pohon anggurnya tidak berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Hahaha. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian Allah. Jangan sampai engkau menjadi sombong dan lupa bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi rezeki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggunya hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Hahaha. Setiap hari, kebun anggur-anggur si kaya tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang membuatnya semakin kaya. Tidak ada sedikit pun niat menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambahnya harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika si miskin datang, berkunjung untuk menasihatinya dengan bahasa yang halus, tapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitkan. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak, wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira akhirat tidak akan pernah terjadi seandainya aku mati suatu saat nanti. Pasti Allah menempatkanku di tempat yang paling lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat, apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Hah, benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahanmu. Wahai saudaraku, sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat, wahai saudara. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan harta kebunnya kepada orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, suara petir menggelegar di langit. Duar! Anehnya,
Si Kayat sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tidur. Seperti yang disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 40, dan dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tanpa sisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, dia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya pun mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bias terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan melimpahkan musibah ini. Sungguh, hamba menyesal atas apa yang hamba perbuat, ya Allah. Namun, penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikianlah akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya, yang pertama, jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak percaya datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengarkan atau marah diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain di kehidupan dunia ini. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia, padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa Umi sampaikan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan makna. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.